Shalom pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami terus dilengkapi, dipenuhi kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat menangkap setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan singkapan firman Tuhan bagi sekalian kami. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-10, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak, orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyah. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara, orang yang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan di dalam kehidupan kita sungguh harus dan sangat baik untuk kita lakukan. Kita harus menjadi orang Kristen yang harus suka membanggakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena hanya Dia yang harus kita sanjung dalam hidup kita. Hanya Dia yang harus kita agung-agungkan. Hanya Dia yang harus kita puji di dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, tidak ada apapun dalam hidup kita yang perlu kita banggakan. Tapi hanya Tuhan yang harus kita banggakan di dalam seluruh kehidupan kita. Dengan cara kita memuji dan memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Kalau Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang sanggup melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dalam kitab Yeremia ini dikatakan Tuhan berfirman kepada umatnya bahwa umatnya itu tidak boleh percaya kepada berhala-berhala yang lain. Dikatakan berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya. Dia dibuat oleh manusia, seperti pohon yang dipotong dibuat oleh manusia begitu bagus. Tetapi dia berjalan pun tidak bisa, dia diangkat oleh manusia. Dia memberikan yang baik, yang buruk pun tidak bisa, karena dia tidak memiliki daya apapun juga. Tetapi kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan ini. Pada ayatnya yang ke-6, Yeremia berkata, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Nah pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, bagaimana Yeremia bisa berkata begini kepada Tuhan? Sudah pasti kalau dia bisa mengagungkan Tuhan dalam hidupnya, karena dia punya pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Mengapa banyak orang Kristen itu ketika dia punya masalah, dia punya persoalan, dia tidak bisa mengagungkan Tuhan dalam hidupnya. Malah masalahnya yang diagung-agungkan, malah masalahnya yang dibesar-besarkan. Tapi bukan Tuhan, bukan kuasa Tuhan, bukan keperkasaan Tuhan. Kita lihat di sini Yeremia berkata, tidak ada yang sama dengan Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaanmu. Baiklah, setiap kita memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan itu klik di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau setiap kita mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar, maka tidak ada apapun di dalam dunia ini yang dapat kita banggakan dalam hidup kita. Hari-hari ini banyak orang Kristen kalau dia tidak memiliki hikmat Tuhan, maka dia akan membanggakan banyak hal dalam hidupnya. Dia akan mengira bahwa kedudukannya itu lebih penting. Dia akan mengira bahwa jabatannya itu lebih penting. Dia akan mengira bahwa pencapaiannya itu lebih penting. Dia akan mengira kalau dia orang yang paling hebat karena dia punya kepintaran, dia punya uang banyak, dia punya segala sesuatu. Saya katakan itu tidak bedanya dengan berhala yang kita agungkan di dalam kehidupan kita.
Kita memang harus bersyukur kita punya segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi ingat, jangan kita mengagungkan itu lebih daripada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita harus agungkan itu di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa uang kita tidak bisa menyelamatkan kita. Saudara sakit pun uangmu itu tidak bisa menyelamatkan saudara. Saudara boleh punya kekayaan, saudara boleh punya banyak harta, nama baik dan sebagainya. Semua itu tidak bisa menyelamatkan hidup saudara. Semua itu tidak bisa membuat hidup saudara bahagia. Karena apa? Semua itu akan datang dan pergi. Tetapi kalau kita bisa mengagungkan Tuhan, karena kita melihat Tuhan begitu real di dalam hidup kita, maka saya katakan, apa yang ada pencapaian-pencapaian di dunia ini tidak akan menjadi kebanggaan bagi kita. Makanya Paulus berkata, dalam bagian kebenaran firman Tuhan, waktu dia mengenal Kristus, dia katakan, semua yang untung bagiku kuanggap sampah, tidak ada apa-apanya. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan, berkata-kata tentang kebaikan Tuhan, berkata-kata bahwa hanya Dia Tuhan yang kita sembah dalam hidup kita. Kita katakan hanya Dia Tuhan yang memiliki kekuatan, yang berdaulat di atas seluruh kehidupan kita umat manusia. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki satu pengenalan yang baik dan benar kepada Tuhan? Saya ingin katakan kepada saudara, kalau engkau mau punya rasa untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam hidupmu, maka engkau bisa mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidup saudara. Kalau perkataannya, firman-Nya limpah dalam hidupmu, maka engkau bisa memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau memiliki cara pandang yang berbeda, karena firman mengerjakan hidupmu, cara pandangmu itulah yang menentukan engkau bisa mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam hidupmu. Kalau engkau mau menjaga hidupmu tetap berjalan pada perkataan firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan, artinya engkau menjaga hidupmu akurat sama Tuhan, maka saya katakan engkau akan bisa mengenal Tuhanmu dengan baik dan benar. Nah, pemirsa Klafos yang diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar untuk kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar, sehingga tidak ada apapun yang kita akan banggakan dalam hidup kita. Kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini, kesempatan yang Tuhan berikan dalam ruang dan waktu, kita pakai kesempatan ini untuk mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Sehingga saya percaya saudara dan saya akan menjadi orang Kristen yang luar biasa. Kita akan berkemenangan di sepanjang perjalanan hidup kita. Hidup ini boleh punya masalah, hidup ini boleh punya banyak problem, tapi saya katakan bagi saudara, kenalilah siapa Tuhan saudara, sehingga engkau akan mengalami sukacita di dalam seluruh kehidupanmu. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengenal Engkau Tuhan dengan baik dan benar. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, agar kami dapat terus mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam hidup kami. Karena kami percaya itulah kemenangan kami, itulah kekuatan kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah firman-Mu memberkati semua kami yang mendengarkannya. Kami semakin melihat Tuhan real di dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.